Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober menggelar sidang perdana dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan terdakwa mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo dan 3 tersangka lainnya. Sebanyak 170 personil dari Polres Metro Jakarta Selatan dikerahkan untuk mengamankan persidangan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini menggelar sidang perdana dari Verdi Sambo beserta 3 tersangka lainnya atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua atau Brigadir J. Sidang dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dan rencananya sidang akan dilakukan di kawasan ruang sidang utama Profesor Haji Umar. Tentunya hari ini agendanya adalah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap sejumlah para tersangka. Sidang perdana ini dilaksanakan untuk terdakwa Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara untuk Barada Eliezer atau Baradae akan digelar pada esok hari. Sidang dipimpin oleh Wahyu Imam Santoso sebagai Ketua Majelis Hakim, didampingi Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribu Sujono sebagai anggota. Verdi Sambo didakwa secara kumulatif oleh JPO, yakni dakwaan pertama pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 49 UU ITE terkait obstruction of justice. Sementara itu untuk pengamanan pelaksanaan sidang Verdi Sambo hari ini dijaga secara ketat oleh pihak aparat kepolisian, di mana Polres Metro Jakarta Selatan telah menerjunkan sebanyak 170 personel. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan sidang, pengamanan para terdakwa hingga arus lalu lintas di kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun untuk rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan Ampera Jakarta Selatan masih terpantau ramai lancar dan untuk rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberlakukan pembatasan pengaturan pengunjung sidang mengingat kapasitas ruang hanya 50%. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Trijalul Fikri, Kantor Berita Antara mewartakan. Anggota Komisi 3 DPR RI Ade Rosi Hoirunisa mendukung penuh adanya pembenahan di internal tubuh kepolisian pada Minggu 16 Oktober. Hal ini harus dilakukan dari hulu sampai ke hilir agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri kembali meningkat. Anggota Komisi 3 DPR RI Ade Rosi Hoirunisa mendukung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan menindak tegas oknum Polri yang melanggar hukum. Ia menilai langkah ini dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Pihaknya juga meminta Polri berbenah diri menyusul adanya kasus narkoba yang melibatkan petingginya, mengingat masyarakat menaruh harapan besar kepada Polri dalam pemberantasan narkoba. Ya, saya sebagai anggota Komisi 3 DPR RI sangat support sekali, lebih khusus terhadap Bapak Kapolri yang juga disupport habis juga dengan keputusan Pak Jokowi agar tadi bersih-bersih di institusi Polri ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Kita tidak ingin lembaga Polri, institusi Polri ini menjadi institusi yang tercoreng, menjadi institusi yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Pihaknya juga berharap ke depan Polri harus tegak lurus melaksanakan tugasnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Kabupaten Pandeglang, Banten, Rangga Eka Putra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Indonesia meraih hasil membanggakan dalam turnamen Mansion Sports Indonesia International Challenge 2022. Dalam babak final di Gor Platinum Araya Kota Malang, 3 tim ganda merah putih meraih medali emas. Raihan ini pun sesuai dengan harapan dari PBSI.
Ajang turnamen Mansion Sport Indonesia International Challenge 2022 di Gor Platinum Araya Kota Malang, Jawa Timur berakhir Minggu 16 Oktober. Dalam babak final mempertandingkan 5 partai yang 3 diantaranya merupakan wakil dari Indonesia. Setelah melalui perjuangan keras, akhirnya 3 tim ganda Indonesia meraih medali emas. Mereka adalah ganda campuran Dejan Ferdiansyah yang berpasangan dengan Gloria Emmanuel Wijaya, berhasil mengalahkan pasangan dari Cina, Hian Zebang dan Wei Yasin dengan skor akhir 21-18 dan 22-20. Ganda putri tanah air Lani Triamayasari yang berpasangan dengan Ripka Sugiarto berhasil mengalahkan ganda Jepang Sayaka Hobara dan Hinata Suzuki dengan skor 21-16 dan 21-18. Sementara itu ganda putra Rahmat Hidayat yang berpasangan dengan Pramudia Kusuma Wardana berhasil mengalahkan pasangan Jepang Hiroki Okamura dan Masayu Onodera dengan skor 23-21, 16-21 dan 21-15. Menurut Kepala Bidang Humas dan Media PBSI, Broto Happy, hasil ini sudah sesuai harapan, meski dalam meraihnya tidaklah mudah. Hasil keseluruhan dari ajang Mansion Sport Malang Indonesia International Challenge tahun 2022 yang hari ini berakhir di Platinum Arena di Malang. Tuan rumah Indonesia sudah sukses merebut 3 gelar juara. Semuanya didapat dari sektor ganda. Ini sebuah hasil yang layak disyukuri, di mana pemain-pemain Indonesia masih bisa merebut 3 gelar juara. Apakah sesuai target ini, Pak, yang dihasil hari ini? Ya, kalau lihat itu inilah mungkin hasil yang terbaik yang diraih oleh para pemain. Di partai lain dalam laga final ini, Weng Hong yang berasal dari Cina berhasil mengalahkan rekan senegaranya Le Lanxi dengan skor 21-10 dan 21-10. Sedangkan Go Fangzi dari Cina berhasil mengalahkan Riko Gunji dari Jepang dengan skor 21-9 dan 21-11. Raihan dalam turnamen ini akan menjadi modal penting bagi tim tanah air untuk berlaga di turnamen Indonesia Series Super 100. Turnamen tersebut akan digelar mulai Selasa 18 Oktober hingga Minggu 22 Oktober di Gor Platinum Arata, Kota Malang. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kompetisi inovasi kendaraan masa depan Shell Eco Marathon 2022 berlangsung seru dengan perolehan waktu dan nilai yang cukup memuaskan. 2 tim inovator dari Universitas Indonesia menyabat gelar juara pada 2 kelas kendaraan yakni prototype dan urban concept. Dari 6 kategori inovasi kendaraan yang dilombakan, Indonesia mendominasi perolehan juara pada tahun ini dengan 5 piala inovasi. Kompetisi inovasi kendaraan masa depan Shell Eco Marathon tahun 2022 yang digelar di sirkuit Mandalika Lombok pada 15 Oktober berlangsung seru dengan selisih tipis di antara 41 tim yang bertanding. Perwakilan dari Universitas Indonesia bahkan menyabet 2 gelar juara sekaligus dalam 2 kelas kendaraan yang berbeda yakni prototype dan urban concept. Sementara secara keseluruhan dari 6 kategori inovasi kendaraan yang dilombakan, Indonesia mendominasi perolehan gelar juara dengan membawa pulang 5 piala inovasi. Gubernur Nusa Tenggara Barat saat memberikan piala kepada pemenang dan sekaligus menutup gelaran kompetisi, menyampaikan kebanggaannya terhadap seluruh inovasi para mahasiswa. Dirinya berharap akan ada kompetisi serupa di tahun berikutnya dengan lebih banyak peserta mahasiswa inovatif mancanegara. Kalau belum puas di Lombok, next month, minggu kedua, 11 to the 13th of November, here we are going to be the host of World Superbike. Jadi Anda bisa menyaksikan World Superbike di sini dengan uang 100.000. Anda bisa menyaksikan pembalap dunia berkompetisi di sini. Pastinya sangat bangga, bahagia, senang, di mana kita awal race itu mengalami trouble
mobil kita, tapi sekarang kami buktikan kami bisa untuk menebus janji-janji dari senior, mimpi-mimpi senior untuk menerbitkan kita agar bisa juara, menjadi juara 1 di sirkuit pertama Pertamina Mandalika yang pertama untuk Seleko Marathon. Adapun catatan juara Shell Eco Marathon 2022 pada kelas prototype kategori baterai elektrik dimenangkan oleh tim Semar Proto Universitas Gadjah Mada. Pada kategori bahan bakar hidrogen dimenangkan oleh Apate Elang Perkasa Universitas Brawijaya, dan pada kategori mesin pembakaran internal dimenangkan oleh Nakula Tim Universitas Indonesia dengan waktu 905 km per jam. Sementara pada kelas kendaraan Urban Concept, kategori baterai elektrik dimenangkan oleh Arjuna Tim Universitas Indonesia. Kategori bahan bakar hidrogen dimenangkan oleh TP Eco Flash dari Temasek Politeknik Singapura, dan kategori mesin pembakaran internal dimenangkan oleh Garuda Eco Team Universitas Negeri Yogyakarta. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Menpora Zainuddin Amali memastikan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya telah ditunjuk FIFA sebagai salah satu venue atau tempat pertandingan putaran final sepak bola Piala Dunia U20 tahun 2023. Wali Kota Surabaya menyatakan dalam waktu dekat siap merenovasi stadion sesuai standar FIFA. Sabtu sore 15 Oktober, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali datang ke Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya untuk melihat keseluruhan infrastruktur Stadion GBT yang menjadi tempat pertandingan putaran final Piala Dunia kelompok umur di bawah 20 atau U20 pada tahun 2023 mendatang. Dalam kegiatan inspeksi tersebut, Menpora didampingi oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memeriksa sejumlah tempat seperti arena kedatangan pemain yang menggunakan bus, memeriksa kamar ganti pemain, hingga ke tribun penonton. Menpora sengaja datang di sore hari untuk memastikan kesegaran udara di Stadion GBT Surabaya yang dibangun bersebelahan dengan tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Saya sengaja datang sore, karena biasanya informasinya aromanya itu sore yang agak kurang bagus. Ternyata saya sudah berapa jam di sini, aman-aman saja. Berarti penanganan Pak Wali Kota dan teman-teman di pemerintah kota sangat serius, sehingga kita tidak merasakan aroma apapun. Jadi ini menjadi bagus. Jadi seperti kita berada di stadion-stadion lainnya. Ada catatan kecil lain yang disampaikan Menpora terkait persiapan Stadion GBT menyambut Piala Dunia U20, yaitu kualitas rumput di lapangan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan penukaran rumput dengan kualitas yang sesuai standar FIFA sudah dalam rencana pelaksanaan di akhir Oktober ini, menunggu keputusan Presiden atau Kepres terkait renovasi venue Piala Dunia U20. Siapkan anggaran berapa Pak Wali? Kita belum tahu, kita menunggu dari mana, dari Kepres yang ada nanti. Karena kalau sudah seperti itu, maka secara otomatis kan sudah ada penentuan. Kualitasnya rumput seperti ini, per meternya sekian sudah ada pasti di Kepresnya. Dan itu kita menunggu saja, karena jangan sampai kita mengadakan rumput sendiri ternyata tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan Kepres yang ditetapkan oleh Presiden nanti. Selain rencana mengganti rumput, Stadion GBT Surabaya juga akan merenovasi tangga darurat demi keselamatan penonton. Seluruh renovasi nantinya akan diawasi langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR serta Federasi Sepak Bola Dunia FIFA. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Setelah sempat hilang selama 1 abad, tenun asal kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara, kembali dilestarikan oleh perempuan keturunan Sultan Tidore, Anita Gatmir, hingga mampu menembus pasar global. Hal tersebut tidak terlepas dari peran berbagai pihak, termasuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
Setelah hilang dalam waktu yang cukup lama atau sekitar 100 tahun lamanya, kain tenun asal Tidore, Maluku Utara yang merupakan kain adat Kesultanan di Tidore ini kembali dilestarikan oleh Puta Dino Kayangan, UMKM lokal asal Tidore, Maluku Utara yang justru kini telah menyentuh kancah global. Puta Dino Kayangan, UMKM asal kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara, binaan Bank Indonesia, saat ini sudah mampu go global. Mulai dari mengikuti New York Fashion Week, berpartisipasi dalam gelaran KTT G20 mendatang, sampai akan tampil di Afrika Selatan pada tahun 2023 mendatang. Tenun asal Tidore dari Puta Dino Kayangan ini terpilih menjadi seragam VVIP pada gelaran KTT G20 dan ada 30 kain yang akan digunakan oleh para delegasi yang hadir. Salah satunya akan dikenakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bermula dari tahun 2015, sang pemilik Puta Dino Kayangan, Anita Gatmir, melihat Tidore pada masa lalu adalah kerajaan besar, namun tidak memiliki kain lokal khas Tidore. Dan karena keyakinannya, Anita pun berusaha untuk mencari keberadaan kain Tidore. Setelah akhirnya menemukan kain yang hilang 100 tahun lamanya, anak muda asli asal Tidore pun dilibatkan dalam membuat kain tenun asal Tidore ini. Hingga akhirnya bisa menjadi usaha ternama. Siapa sangka, Anita mendapat penghargaan sebagai pelestari budaya berkat usaha tenunnya Puta Dino Kayangan. Menurut Anita, mengembangkan dan membawa usahanya hingga ke kancah global ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Tak hanya itu, Puta Dino Kayangan juga diperkenalkan kepada masyarakat luas melalui peragaan busana pada gelaran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Benteng Oranye, Ternate, Maluku Utara. Kalau kegiatan Gernas sekarang ini kan banyak sekali pelatihan-pelatihannya, dan itu bagi saya sangat bagus sekali ya, karena terus terang saja Indonesia Timur ini sangat susah untuk bisa dapat ilmu, informasi dan sebagainya gitu, dan produk itu bisa bagus jika kita punya banyak ilmu, punya banyak informasi, punya banyak pembanding seperti itu. Nah, dengan kegiatan ini kan kita bisa dapat banyak sekali ilmu untuk bisa memperbaiki produk kita kan. Dengan penuh ketelitian dan fokus yang tinggi, kain tenun dibuat secara hati-hati mulai dari menggulung benang yang akan digunakan untuk menenun. Dan selanjutnya benang tersebut akan disusun secara rapi hingga nantinya digulung menggunakan penggulung lungsi atau boom. Setelah itu, kain siap dipindahkan ke alat tenun bukan mesin dan benang tersebut ditenun sesuai dengan motif yang diinginkan. Nah pemirsa, baru saja saya mencoba untuk menenun, ternyata memang sulit dan butuh fokus tinggi untuk menenun ini loh. Setelah proses penenunan selesai, barulah kain siap digunakan dan akan dibuat berbagai macam kreasi produk yang cantik asal kota Tidore, Maluku Utara.
Nah, pemirsa, setelah tadi kita melihat cara membuat atau menenun kain tenun asal Tidore ini, dan saya juga sempat untuk mencoba menenun meskipun sulit, ternyata untuk membuat kain tenun bisa membutuhkan waktu selama 3 bulan loh. Tapi ini keren banget pemirsa dan membuat kita bangga dengan buatan Indonesia karena memiliki nilai sejarah yang dalam dan juga produk-produknya berkualitas tinggi. Dari Tidore, Maluku Utara, Putri Hanifah, Ahmad Musdafar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tidak terasa 16 hari menuju analog switch off. Bagi Akang Teteh yang ingin mendapatkan kualitas tayangan yang jernih dan juga canggih, segeralah beralih ke TV digital. Saya Nisa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.